Halo Capricorn, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan September. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan September ini ya. Kita mulai dulu dari tema besarnya adalah Hangman. Hangman itu kan tentang fleksibilitas, pengorbanan, perubahan perspektif. Aku melihat kayak ada tema yang sangat signifikan tentang pengorbanan, dengan pengorbanan dalam artian gini, ketika kita mau sesuatu gitu, ada hal-hal yang kita ekstra lakukan, kita lakukan lebih, kita memberi lebih, juga ada hal-hal yang kita kurangin atau kita cut sekalian gitu untuk dapat hal-hal tertentu. Misal contoh paling gampang, ketika kita misalnya mau mengurangi berat badan gitu kan, kita harus atur makan, ada yang dikurangin misalnya gula, misalnya nasi, misalnya lemak, kayak gitu-gitu loh. Ya, kayak ada yang perlu dikurangin atau kita perlu lebih berolahraga, itu contohnya. Dan ini nggak terbatas pada misalnya diet aja gitu, mungkin ada hal-hal lain gitu yang perlu kamu kurangin atau kamu lakukan lebih gitu. Misalnya bekerja lebih cerdas, lebih keras, atau ngurangin main game, ngurangin belanja. Nah, ini contohnya gitu ya. Terus kayak aku juga mendapatkan tema membuat pilihan yang sulit gitu terkait dengan pengorbanan. Misalnya gini, kamu udah banyak memberi pada suatu situasi, pada sebuah hubungan, tapi apa yang kamu ekstra lebih ini tidak mendapatkan reward, tidak mendapatkan penghargaan, tidak terasa cukup, tidak diapresiasi. Terus ini momennya kamu bertanya, kayak kamu mau melanjutkan ini atau enggak gitu ya, sebuah reminder. Tapi aku selalu tekankan gitu, dengan pilihan yang sulit ini kan aku selalu bilang sama penonton aku, gimana pun ini hidupnya kamu gitu, kamu yang jalanin, kamu yang rasain, walaupun aku ngasih tahu gitu untuk kamu punya awareness lebih, ada hal-hal tertentu yang kamu kurangin, ada yang perlu kamu cut, tapi kan tetap keputusannya ada di kamu gitu ya. Ini hal yang perlu kamu yang berhubungan dengan persimpangan jalan ini, membuat pilihan yang signifikan terkait dengan tadi pengorbanan yang sudah kamu lakukan apapun konteksnya. Oke, kita kita sebelum bahas lebih lanjut, kita lihat oracle-nya dulu ya. Yang pertama serendipity. Serendipity itu kayak satu momen serangkaian diikutin dengan momen berikutnya, kayak membawa kamu semacam momen synchronicity, membawa kamu ke suatu titik di mana semuanya itu terasa pas gitu, terasa sempurna. Dan signifikan untuk sebagian dari kamu, ini ada hubungannya untuk kamu ketemu dengan seseorang yang signifikan buat hati kamu gitu. Jadi satu satu rangkaian peristiwa membawa kamu ketemu dengan dia gitu ya. Tapi ini nggak terbatas untuk konteks hubungan romantis aja, bisa jadi juga kayak peluang-peluang, kesempatan, atau apalah gitu yang momennya itu terasa semuanya pas ya. Lalu nih yang tadi aku bilang berhubungan dengan membuat pilihan signifikan. Ini kartu pertama, nanti kartu berikutnya aku bahas lagi. Kartu pertama ini fork in the road tuh, kayak kalau di Zoom tuh gambarnya kayak ada ada dua persimpangan gitu ya. Ini selalu berbicara tentang membuat pilihan mau kemana setelah ini, apa yang mau kamu lakukan. Dan tadi pertimbangan kamu adalah tentang pengorbanan ya. Untuk membuat pilihan ini, apa yang sudah kamu beri, apakah setara gitu, ataukah timbal baliknya dapat, ataukah apresiasinya dapat ya. Apapun konteksnya. Beda konteksnya ketika kamu beramal gitu. Kalau beramal itu memberi, ya udah memberi aja. Tapi ini konteksnya sesuatu misalnya dalam sebuah hubungan, dalam konteks pekerjaan, untuk kamu jadi bahan pertimbangan kamu ya. Selanjutnya ini oracle-nya adalah clean it, clean it up gitu, bersih-bersih. Nih kayaknya para elemen bumi ini dapat ini semua deh. Ada tema tentang bersih-bersih dalam artian ini, dalam artian metafor dan dalam artian sesungguhnya. Bersih-bersih ini untuk kamu yang misalnya kamarnya berantakan, rumahnya berantakan, nggak sempat diberesin, nggak sempat cuci baju, nggak sempat cuci piring ya, pokoknya berhubungan dengan kebersihan dan kerapihan gitu ya. Mungkin selama ini kamu sibuk ngurusin yang lain, ini waktunya kamu menata gitu. Karena eh, kadang stagnan energi itu berhubungan juga dengan segala tempat-tempat, segala kita menata ruang, benda-benda berantakan bertumpuk itu juga mempengaruhi sirkulasi energi. Lalu ya bersih-bersih dalam artian gini, ada yang perlu dibicarakan, ada yang perlu dibereskan, gak enak pun itu tetap harus dibahas karena kayak ada yang ganjel gitu. Dan tadi ini mungkin juga berhubungan dengan suatu persimpangan jalan gitu, kayak ketika kamu dihadapkan pilihan, ada perlu pihak-pihak terkait yang kamu ajak bicara, kamu perlu luruskan suatu situasinya. Dan oracle berikutnya adalah retrograde. Kata kuncinya review gitu. Mereview, lihat ke belakang tentang pengorbanan kamu, lihat ke belakang tentang apa yang sudah kamu lakukan, lihat ke belakang progresnya seperti apa, apakah outputnya seperti maunya kamu, apakah ada hal yang bisa dilakukan berbeda,
apakah kamu masih mau bertahan dalam situasi ini, hubungan ini momen highlight kamu ya. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke Hangman, temanya tadi ya, tema besar kamu dikonfirmasi sama Nine of Swords. Nine of Swords itu kan energi kegelisahan, mimpi buruk, kecemasan, nggak tenang tidur, nggak tenang hati, karena tadi ada suatu tema tentang pengorbanan, fleksibilitas gitu. Juga mungkin ada isu juga dengan kesehatan mental ya, kan aku selalu bilang kalau berhubungan dengan kesehatan mental gitu, mungkin kamu ya, atau kamu terhubung dengan orang-orang yang perlu berkomunikasi itu dengan para profesional ya. Aku bukan profesional, tapi kayak mungkin para profesional bisa membantu lebih jauh. Kita lihat blessing-nya. Di sini ada King of Wands dikonfirmasi sama Four of Cups. King of Wands itu energi entrepreneur, energi orang yang senang, cinta dengan apa yang dia kerjakan, energi orang yang charming. Bisa jadi ya kayak kamu karena charming gitu ya, punya magnetisme gitu. Kayak kamu dilihat untuk suatu karya kamu dilihat sebagai sosok apa ya, orang yang ulet gitu dengan apa yang dia kerjakan, orang yang kompeten. Ya karena tadi, ini adalah energi orang yang excellent dengan apa yang dia lakukan gitu. Juga kayak kamu dalam energi yang kayak magnet gitu, menarik perhatian, di pusat perhatian, magnet untuk kamu menarik apa ya, hal-hal yang kamu mau gitu untuk masuk ke dunia realita kamu. Dan karena di sini aku mendapatkan vibe kamu udah sadar atau udah mulai sadar gitu tentang value kamu. Jadi ada hal-hal yang atau situasi atau orang-orang tentu yang kamu tolak-tolakin gitu. Ah, ini udah nggak sefrekuensi sama gue, ini udah nggak sesuai dengan maunya gue atau nggak sesuai dengan standarnya gue bisa dapat lebih, gue value gue lebih banyak lagi kayak hal-hal semacam itu ya. Dengan Four of Cups di situ jadi kayak kamu nolak-nolakin gitu, bukan kamu sombong atau arogan, tapi kamu sadar gitu, value yang kamu punya atau standar yang kamu mau itu seperti apa. Nah, yang jadi tantangan ini adalah ketidakterdugaan karena Wheel of Fortune ada, jadi tantangan kamu dikonfirmasi sama Three of Pentacles, ketidakterdugaan berhubungan dengan pekerjaan. Three of Pentacles itu energi pekerjaan, teamwork, kolaborasi. Kalau berhubungan dengan teamwork dan kolaborasi mungkin ya ada suatu momen tidak terduga berhubungan dengan pekerjaan, tiba-tiba resign, ada kayak ada sesuatu yang miss, ada sesuatu yang di luar kendali kamu atau di luar rencana kamu. Dan balik lagi ke tema tadi Hangman ya, tentang fleksibilitas untuk adaptif, bukan waktunya untuk panik dan menyalahkan, ini waktunya kamu adaptif gitu dengan situasi-situasi yang kadang ya bumbu-bumbu kehidupan tidak selalu seperti maunya kita gitu. Terus ya, dengan tadi di Virgo kalau nggak salah apa Taurus itu, karena tadi ada tema clean it up gitu ya. Kayak aku ngomong sama Virgo kalau nggak salah, kamu nggak bisa terus-terusan bertanggung jawab atau nolongin orang lain untuk apa ya, melakukan tanggung jawabnya mereka gitu. Mungkin ini ada hubungannya dengan pekerjaan, kayak kamu mungkin sering bantuin teman kamu, atau kamu sering ketumpuan dilemparin pekerjaan. Ini tantangan gitu ya, untuk kamu belajar ngasih boundary, untuk kamu belajar percaya sama orang itu bertanggung jawab dengan bagiannya mereka. Ini semoga bisa dipahamin gitu ya, karena selain itu menguras energi, menguras waktu, kamu juga kayak gak memberikan mereka kesempatan untuk bertanggung jawab sama bagiannya mereka. Itu sih menurut aku. Tapi balik lagi ya, kalau kamu segitu baiknya sama orang atau segitu jiwanya bebersihnya, kayak nyapu-nyapuin gitu, yang bukan tanggung jawabnya kamu. Nih, yang tadi aku bilang, The Lovers ya di waktu yang akan datang dikonfirmasi sama lover lagi, kayak tadi aku bilang kayak satu momen, serangkaian momen akan membawa kamu ketemu sama seseorang signifikan. Lalu juga lovers itu juga berbicara membuat pilihan. Ya, tadi ada tema, kan aku bilang kartu pertama tuh tadi oracle-nya membuat pilihan di persimpangan jalan kemana setelah ini. Pertimbangannya tadi aku udah kasih tahu. Selanjutnya adalah tanya hati kamu. Ya, advice-nya adalah di sini Queen of Wands dikonfirmasi sama Page of Pentacles. Queen of Wands itu dengan Page of Pentacles kayak di fase baru gitu. Kayak aku mendapatkan kamu akan memasuki satu chapter baru, situasi baru berhubungan dengan ibaratnya Page of Pentacles itu kan energi murid gitu, bukan berarti nol kamu nggak punya kapasitas, tapi situasi baru di mana kamu adaptif. Nih, satu lagi tema buat kamu adaptif, rendah hati, belajar lagi membuka hati dan tetap apa ya, tetap semangat, tetap keluarin passion kamu, energi kamu di situ. Terus juga entah kenapa aku dapat vibe tentang gini, nyaman dengan diri kamu gitu, ekspresikan diri kamu seutuhnya dengan segala keunikan yang kamu punya. Gak semua orang akan mengerti keunikannya kamu gitu, tapi lebih kayak gini, gue begini selama gue tidak
intensi gue tidak menyakiti atau merugikan orang lain, ini adalah diri gue yang sesungguhnya gitu, dan gue nggak akan merubah diri gue hanya untuk menyenangkan atau nggak enak sama orang-orang tertentu atau situasi tertentu. Gitu aja sih, mungkin bukan buat semuanya, tapi ada yang perlu mendengar ini. Kayak aku rasa segitu aja dulu readingnya. Sampai ketemu di reading berikutnya ya, bye.